Baik, alhamdulillah sudah waktu jam 4 lewat seperempat. Mari kita buka bersama-sama. Insya Allah guru kita sudah hadir. Ahlan wa sahlan wa marhaban, Ustadz Ahmad Susilah. Baik, semuanya jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Seluruh jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT, di mana di bulan Sya'ban ini mau menjelang Ramadan, kita semua dikasih kesehatan oleh Allah SWT. Yang sedang sakit mudah-mudahan dikasih kesembuhan oleh Allah, dan semuanya terutama untuk guru kita, yaitu beliau Al-Ustadz Allah Hafizullah Ta'ala. Semoga keluarga dan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tayyib, untuk menyingkat waktu sebelum ana buka, ana baca beberapa aturan atau tata tertib, yaitu kajian Puan Amanah. Yang pertama, matikan mikrofon selama kajian berlangsung. Untuk jamaah akhwat agar mematikan video selama kajian berlangsung. Dan yang ketiga, mohon menjaga adab majelis ilmu, tidak menyela pembicaraannya, bertanya dengan santun. Dan yang terakhir, silahkan tulis pertanyaan di chat room yang tersedia, atau boleh bertanya secara langsung ketika dipersilakan untuk bertanya setelah beliau Al-Ustadz Ahmad Susla menyampaikan materinya. Tayyip, untuk menyerah waktu kepada beliau, tema hari ini adalah tema yang sungguh luar biasa, bagaimana kita menghadapi, mempersiapkan diri kita untuk Ramadan yang mulia. Temanya adalah andai ini Ramadan terakhirku, yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ahmad Susilo Hafidhullah Ta'ala. Wa ilahi falyatafadhal masykura. Kepada beliau saya persilahkan. Tafadhol Ustadz. Jazakallahu khairan akhi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Puan Amanah yang semoga dirahmati Allah, dan para peserta kajian Zoom kita pada sore hari ini dimanapun yang mengikuti kajian kita. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita di sore hari ini pada salat asar, yakni di penghujung tanggal 15 Sya'ban. Insyaallah sebentar lagi masuk maghrib, sudah masuk tanggal 16 Sya'ban. Lebih kurang setengah bulan lagi, insya Allah kita akan bertemu dengan Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, Allah selamatkan bulan Ramadan untuk kita, dan kita mampu menjalankan amal ibadah sepanjang Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kelak, semoga Allah wafatkan, ampuni kesalahan dan dosa-dosa kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, jamaah Puan Amanah yang semoga dirahmati Allah. Pada sore hari ini kita akan mengkaji kajian dengan tema andai ini Ramadan terakhirku. Saya yakin di antara kita sudah melalui Ramadan berpuluh-puluh kali. Ada yang sudah lebih dari 40 kali sejak kita baligh. Ada yang mungkin sudah lebih dari 50 kali sejak kita baligh. Berarti sudah 50 kali kita berjumpa dengan Ramadan. Apakah kemudian kita sudah menjalankan ibadah di Ramadan itu sebaik-baiknya? Bayangkan, andai
ini nanti kita ketemu Ramadan, ini Ramadan terakhir. Kita nggak ketemu Ramadan lagi. Saya yakin kita akan memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan memanfaatkan Ramadan ini dengan sesungguh-sungguhnya. Saya yakin kita tidak akan menyia-nyiakan Ramadan yang akan berjumpa dengan kita nanti, kita sia-siakan. Untuk itu, bagaimana sikap kita menghadapi Ramadan nanti? Andai ini Ramadan terakhir bagiku, tentu kita akan mengusahakan sebaik-baiknya kita bisa beramal. Ketahuilah saudaraku sekalian, Ramadan, bulan Allah bukakan pintu rahmat. Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu surga. Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Allah tutup pintu neraka. Allah belenggu syaitan-syaitan. Berarti kita diberikan oleh Allah keleluasaan untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Untuk menjaga diri, menahan diri dari perbuatan buruk pun sebanyak-banyaknya. Kesempatan terbaik ketika Allah membelenggu syaitan-syaitan laknatullah. Kesempatan kita membuka rahmat Allah, karena pintu rahmat Allah, Allah buka. Kesempatan kita berlomba-lomba mengejar surganya Allah, karena pintu surga Allah buka. Kesempatan sejauh-jauhnya kita menjauh dari nerakanya Allah, karena pintu neraka Allah kunci. Bagaimana cara kita bisa meraih itu? Saudara sekalian, betapa banyak umat Islam melalui Ramadan begitu saja, tanpa memberi makna. Ritualnya hanya itu aja. Ya dia puasa, bangun malam untuk sahur, nanti berbuka, ya seperti itulah. Kadang baca Quran sekedarnya, taraweh asal-asalan, sholatnya tidak dengan sungguh-sungguh. Seakan-akan itulah ritual Ramadan. Hanya gembira menyambut Ramadan. Tapi dia tidak menjalankan dengan sebaik-baiknya. Maka boleh jadi pra-Ramadan kita menjadi orang yang kurang baik, dalam Ramadan berbuat seadanya, beramal seibadah sekenanya, pasca Ramadan nggak ada bedanya. Itulah orang-orang yang rugi. Saudara kalian, saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang mendapatkan SMS, WA atau apapun lah di grup-grup yang isinya adalah 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad. Dan ini viral. Di antara 3 doa itu adalah, ya Allah, abaikanlah orang-orang yang berpuasa. Maksudnya nggak usah dinilai puasanya. Puasa umatnya Nabi Muhammad nggak usah dinilai, abaikan. Jika sebelum bulan Ramadan dia tidak meminta maaf kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Jika sebelum Ramadan dia tidak pernah minta maaf suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Jika menjelang Ramadan tidak meminta maaf dengan keluarga, kerabat, dan orang-orang sekelilingnya. Semoga puasanya nanti nggak ada apa-apanya. Abaikan saja puasa mereka. Ini tidak ada sumbernya sama sekali. Berani mengatakan doa malaikat Jibril yang diaminkan Nabi Muhammad. Berarti seakan-akan ini benar terjadi di zaman Nabi. Dan Nabi pernah mengaminkan doanya malaikat Jibril. Ternyata ini hadis yang tidak ada dalilnya, tidak ada sumbernya, mungkar. Tapi beredar seakan-akan benar. Makanya saling maaf-maafan, datang ke sana kemari, datang ke kuburan jauh-jauh dan seterusnya. Padahal ada hadis yang sahih dari Abu Hurairah. Ada beberapa riwayat dari sahabat-sahabat. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ada pula yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ada pula yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dan ini dari Abu Hurairah. Dan inilah yang sahih. Ketika datang malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW. Tapi ini tidak menjelang bulan Ramadan. Tidak disebutkan kapan waktunya. Tidak disebutkan kapan waktunya. Apakah ini menjelang Ramadan, dalam Ramadan, pasca Ramadan? Tidak ada. Cuman di situ dikatakan Jibril telah datang kepadaku. Kapan? Di saat Rasul sedang akan berkhutbah, naik mimbar. Langkah pertama mimbar Rasul ada 3 langkah sampai tingkatan paling tinggi. Rasulullah berhenti sejenak, mendengarkan doa Jibril, kemudian beliau mengatakan, amin. Langkah berikutnya, Rasulullah mendengar doa Jibril, beliau mengatakan, amin.
Langkah ketiga, beliau sejenak berhenti mendengarkan doa Jibril, lalu beliau mengatakan, amin. Setelah selesai dari Rasulullah berkhutbah, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda tadi ketika sedang melangkah di mimbar Anda, tiap satu langkah di mimbar, langkah kedua, langkah ketiga, Anda mengucapkan amin, amin, amin. Apa yang Anda aminkan? Nah, disitulah kemudian Rasulullah bercerita. Jibril datang kepadaku, kemudian berkata kepadaku, ya Muhammad, aminkan pernyataanku, aminkan doaku ini. Maka aku aminkan sesuai dengan perintahnya Jibril. Apa yang pertama dikatakan oleh malaikat Jibril? Wahai Allah, abaikanlah. Sungguh celaka, celaka. Siapa itu? Orang yang mendapati bulan Ramadan, tetapi setelah berlalu Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Celaka dia. Amin. Didoakan oleh Rasulullah pula. Amin. Diaminkan. Kemudian malaikat Jibril berdoa yang kedua. Celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, kemudian apa? Dia tidak berusaha masuk surga dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Celaka dia. Rasul mengucapkan, amin. Ini sahih. Lalu yang ketiga, celaka dia. Siapa yang celaka itu? Orang-orang yang apabila di hadapannya disebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia tidak bersolawat kepadanya. Celaka umat Nabi yang jika disebut nama Nabi, lalu dia tidak bersolawat. Amin. Inilah doa yang sahih. Tidak disebut kapan waktunya. Saya hanya menyitir satu. Yang pertama tadi. Yakni apa? Yakni orang-orang yang arghamallahu anfu abdun aw ba'da dakhala ramadan falam yaghfiru lahu faqultu amin. Celaka orang-orang yang menemui Ramadan, lalu melewati Ramadan sampai setelah selesai Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Celaka orang itu. Amin. Saya akan menyitir yang ini. Karena betapa banyak orang-orang yang melalui Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Apa penyebabnya? Mari kita uraikan. Dan bagaimana agar kita bisa meraih ampunannya? Mari kita uraikan. Andai ini Ramadan terakhir bagiku. Bapak Ibu, semoga dirahmati Allah. Saya buatkan sebuah ilustrasi. Saya yakin, ibu-ibu khususnya, ketika mendengar, apalagi melihat, apalagi memegang, atau di tubuhnya menempel binatang ini, pasti ketakutan, teriak luar biasa. Bayangkan ibu-ibu, di tangan ibu tiba-tiba nemplok ulat bulu, gede, berbulu, gerak-gerak, wah teriak pasti. Rata-rata kaum wanita tidak suka dengan ulat. Benci dengan ulat. Kenapa? Menjijikkan, menggelikan, bikin gatel. Ulat itu, saudara sekalian, itu sifatnya buruk, jahat. Coba bayangkan ketika ulat ada di sebuah pohon. Itu si ulat nggak peduli pohon ini milik siapa. Yang penting saya kenyang, saya makan daun, saya habiskan daun yang ada di pohon ini. Nggak peduli. Meskipun pemilik pohon itu rugi. Mati tubuh pohonnya, silakan. Nggak masalah, yang penting saya kenyang. Coba lihat, itulah ulat. Nggak punya empati, boro-boro simpati, boro-boro empati. Nggak punya pokoknya saya, nggak peduli. Egois. Luar biasa. Tapi egonya ulat itu tidak selamanya. Pada suatu ketika saat tubuhnya telah sempurna, nggak mungkin bisa berkembang lagi, maka saat itu ulat berhenti, nggak makan lagi. Dia akan membungkus dirinya. Seakan-akan makan, nggak minum. Seluruh tubuhnya dibungkus, berdiam. Mencari tempat paling aman, berdiam diri menjadi kepompong. Sekian hari lamanya. Ada yang selama 7 hari, ada yang selama 2 pekan, ada yang 2 pekan lebih, tergantung jenisnya. Tapi setelah itu dia selesai dari kepompong, dia akan menjelma menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah. Ibu, Bapak, ketika Bapak Ibu melihat kupu-kupu indah, pernahkah terbayang sebelum jadi kupu-kupu siapa dia? Ulat yang menjijikkan, yang dibenci. Bayangkan,
Boleh jadi saudara seiman, menjelang Ramadan, di luar Ramadan, sebelum Ramadan, kita ini di hadapan Allah begitu menjijik. Bahkan boleh jadi lebih menjijikkan dari sekedar ulat. Rakusnya ulat sementara, tapi rakusnya manusia nggak peduli. Mencuri, mengkorupsi, memanipulasi, suap menyuap, makan riba. Orang meninggalkan perintah Allah, mengabaikan larangan Allah. Sudah nggak terhitung barangkali kesalahan kita. Boleh jadi diri kita itu di hadapan Allah, begitu busuknya kita, begitu rusak. Kita saja yang tidak menyadari. Karena orang boleh jadi memuji kita. Nah, ibu jamaah sekalian, bapak jamaah sekalian, di bulan Ramadan itu Allah sediakan untuk kita Akademi Ramadan. Jadilah kita menjadi kepompong Ramadan. Mari kita laksanakan ibadah di Ramadan sebaik-baiknya. Jadilah kepompong Ramadan. Andai ini Ramadan terakhir kita. Apa maksudnya kepompong Ramadan? Lihat kepompong ulat tadi. Di semuanya, dia bukan nggak makan, nggak minum saja. Indranya pun ikut saum, ikut puasa, ikut menahan diri. Mata ditahan dari pandangan yang tidak baik. Lisan ditahan dari kata-kata yang tidak baik. Pendengaran, telinga ditahan dari suara-suara yang tidak baik. Tangan ditahan dari perbuatan yang tidak baik. Langkah kaki ditahan dari yang tidak baik. Sampai isi pikiran, sampai isi hati dikendalikan dari yang tidak baik. Itulah kepompong Ramadan. Apa sih tujuannya? Agar nanti pasca Ramadan, kita di hadapan Allah bagaikan kupu-kupu yang indah. Akhlaknya indah, ibadahnya indah, akidahnya indah, tutur katanya indah, semuanya serba indah. Bukankah itu yang kita inginkan? Tidakkah kita ingin merubah diri kita kelak menjadi kupu-kupu pasca Ramadan? Boleh jadi kita sekarang begitu kotor, Allah beri kesempatan, siapapun manusia, nggak peduli. Yang penting sepanjang dia telah mengaku iman, Islam, telah mengucapkan syahadat, dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alaikum, alalladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Satu yang Allah inginkan, agar Anda jadi orang takwa. Jadilah kepompong Ramadan. Bayangkan sebaliknya, bukan ulat, tapi ular. Ular itu rakus, ketika kecil rakus, tetap makanannya lebih besar dari tubuhnya. Begitu ganti kulit dia hanya untuk merubah, bertapa sejenak untuk berubah ganti kulit. Ukurannya makin besar, makin rakus, makin besar, makin rakus. Nggak pernah berubah menjadi sesuatu yang lain. Itulah ular. Akankah kita seperti ular? Na'udzubillah? Tentu saja tidak. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Ketika Ramadan tiba, Allah membuka untuk kita pintu rahmatnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan beberapa lafaz yang berbeda-beda. Ada dengan lafaz, idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Ghuliqat abwabun nar, dikunci pintu-pintu neraka. Sulsilati syayatin, dibelenggu, dirantai setan-setan. Ada pula dengan kalimat idza dakhala Ramadan futihat abwabur rahmah. Jika telah masuk bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu rahmah. Karena disitulah Ramadan, bulan penuh ampunan. Di mana ampunan itu adalah rahmat Allah. Berarti sepanjang kita ibadah di bulan Ramadan, satu yang paling kita harapkan adalah ampunan. Bagaimana cara kita bisa meraih ampunan di bulan Ramadan itu? Ibadah di bulan Ramadan sebaik-baiknya. Maka di dalam riwayat Imam Bukhari, ada lafaz 3 yang berbeda. Lafaz pertama adalah man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang di bulan Ramadan berpuasa dengan baik, imanan wahtisaban, dengan penuh landasan iman dan ikhtisab, perhitungan yang benar, dengan betul-betul mengharapkan ganjaran dan ampunan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni seluruh dosa yang lalu. Ini lafaz pertama.
Lafaz kedua, di dalam Sahih Bukhari disebutkan, Man qama Ramadanan imanan wahtisaban. Barang siapa yang beribadah, mendirikan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisaban, perhitungan, dengan betul-betul hisab yang tepat. Benar-benar dengan hisab yang benar, perhitungan mantap dengan ilmu, nggak asal-asalan. Berarti ibadah, bukan cuma saum, ibadah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni baginya seluruh dosanya yang lalu. Ampunan lagi-lagi. Adapun lafaz yang ketiga, kalimatnya adalah Man qama lailatul qadr. Barang siapa yang mendirikan ibadah di malam-malam qadar. Inilah puncak dari Ramadan. Sepertiga, yakni di sepertiga akhir Ramadan. 10 malam akhir Ramadan. Qama lailatul qadar. Mendirikan ibadah sebaik-baiknya di malam-malam qadar. Justru lebih giat di ujung-ujung Ramadan. Tanpa ilmu nggak bisa kita melakukan. Kalau itu dilakukan sungguh-sungguh, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni baginya dosa yang lalu. Maka bukankah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ibadah satu malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan? Kita saja usianya belum tentu sampai 1000 bulan. Sedang 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun 4 bulan. Usia kita belum perlu sampai itu. Tapi siapa yang ibadah di malam qadar dan betul-betul itu dilakukan dengan iman dan wahtisaban, Allah ampuni seluruh dosa yang lalu. Maka seorang yang saum di bulan Ramadan dengan betul-betul iman dan ihtisab yang benar, roja'aka yauma waladathu ummuhu. Nanti saat mereka kembali setelah Ramadan selesai, kemudian berjumpa dengan Aidul Fitr, dia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kok bisa begitu? Karena dia beribadah. Ibadahnya itu yang dikejar satu, mengejar ampunan dan surganya Allah. Maka nggak sembarangan. Bukankah Allah perintahkan kita ibadah di bulan Ramadan la'allakum tattaqun, agar kita takwa? Bukankah untuk takwa itu kita harus bersegera, mengejar, bersungguh-sungguh? Karena surga hanya untuk orang takwa. Jadi kita diperintah ibadah di bulan Ramadan agar Anda masuk surga. Maka mari bersegera ibadah di Ramadan itu sebaik-baiknya. Allah berfirman di surat Ali Imran, surat 3, ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih surganya Allah, yang luasnya surganya Allah itu bagaikan luasnya langit dan bumi. Untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin, untuk orang takwa. Maka kenapa Allah perintahkan kita ibadah di bulan Ramadan? La'allakum tattaqun. Berarti untuk meraih takwa, bersegera kamu. Segera lakukan ibadah sepanjang Ramadan baik-baiknya. Hanya Allah sediakan benar-benar khusus kepada orang yang benar-benar iman kepada Allah, benar-benar iman kepada Rasulnya. Nggak main-main imannya. Itulah orang yang dipanggil oleh Allah untuk ibadah di bulan Ramadan. Agar kita bertakwa. Jangan main-main dengan iman kita. Dzalika fadlullah. Itulah karunia Allah. Yu'tihi man yasha. Allah berikan karunia itu hanya kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim. Allah itu maha karunia yang terbesar. Apa yang harus kita lakukan kalau gitu di bulan Ramadan?
Persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Betul, kita harus saling memaafkan. Tapi bukan berarti kewajiban saling memaafkan hanya awal Ramadan. Tidak. Kenapa? Kita bersihkan sesama kita agar kita menyambut Ramadan dengan baik. Tapi tadi hadis tentang abaikan puasanya umat Muhammad. Yang mana? Yang menjelang Ramadan tidak saling minta maaf kepada orang tuanya. Yang menjelang Ramadan tidak minta maaf suami sesama suami dan istri. Yang menjelang Ramadan tidak minta maaf kepada keluarga, kerabat, dan tetangga-tetangga terdekatnya. Bukan itu. Nggak ada dalilnya. Nggak ada perintah kita saling memaafkan menjelang Ramadan. Tapi andai kata kita merasa punya salah, segera kita minta maaf. Dan minta maaf nggak harus nunggu menjelang Ramadan. Kapan saja kita punya salah. Tapi sekarang saatnya kita baru merasa punya salah, ayo minta maaf. Sambut Ramadan dengan hati yang bersih. Lalu persiapkan ibadah kita sepanjang Ramadan. Yang manusia mengira saum di bulan Ramadan, ibadahnya hanya saum, puasa. Ingat tadi hadisnya, man shoma Ramadan, man qoma Ramadan, man qoma Lailatul Qadar. Jadi ibadah sepanjang Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, bersungguh-sungguh dalam ibadah, seluruh ibadah, terutama di malam-malam akhir di mana adanya Lailatul Qadar, bersungguh-sungguh di sana ibadah. Apakah ibadah yang kita bisa lakukan sepanjang Ramadan? Para ulama mengumpulkan sekurang-kurangnya 11 ibadah yang wajib kita jalankan sepanjang Ramadan. Yang semuanya itu berupa ibadah. Apa yang pertama? Saum tentu saja. Mutlak wajib kita saum. Apa yang kedua? Taraweh. Karena betapa banyak umat Islam puasa tapi nggak pernah taraweh. Jangankan taraweh, sholatnya saja abe. Yang ketiga, tadarus. Karena bulan Ramadan, bulan yang sangat erat dengan Al-Quran. Bukankah turunnya Al-Quran di bulan Ramadan? Sebagaimana yang Allah firmankan di Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, serta penjelasan dari segala petunjuk-petunjuk itu dan pembeda. Maka Ramadan itu sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Maka para ulama menyebut Ramadan apa? Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Berarti di sini tadabbur Quran, tadarus Quran, qiraatil Quran. Mari perbanyak. Apalagi yang keempat, berdoa. Banyak-banyak kita berdoa. Terutama di waktu siang hari, di saat kita berpuasa, menjelang berbuka, dan nanti di malam-malam hari, di akhir sepertiga akhir malam. Apalagi setelah itu, berzikir. Berzikir. Sanjung Allah, sebut nama Allah, puji nama Allah, sebanyak-banyaknya. Baik zikir yang secara muqayyad, yang terikat, seperti zikir sesudah sholat, zikir pagi, zikir petang. Jangan tinggalkan. Termasuk zikir-zikir mutlak. Silahkan Anda bisa berzikir sebanyak-banyaknya. Apa pertama? Saum, taraweh, tadarus, berdoa, berzikir. Yang keenam, bersodakoh. Perbanyaklah kita sodakoh. Perbanyak kita sodakoh. Yang ketujuh, bersahur. Bersahur ini sebagai bagian daripada ibadah. Karena Rasul perintahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, juga dari Anas bin Malik. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Barokah makan sahur di akhir malam menjelang subuh. Barokahnya apa? Sampai siang kita kuat, sampai asar insya Allah kuat. Barokah yang kedua dari waktu sahur apa? Allah saat itu turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir, di mana barokahnya siapa yang berdoa Allah akan kabulkan, yang meminta Allah akan berikan, yang mohon ampun Allah akan ampuni. Jadi doa yang paling banyak kita minta, selain kita minta dunia boleh, tapi jangan lupa mintalah ampunan, mintalah ampunan. Dan banyak kita puji Allah, sanjung Allah. Kemudian tadi, yakni apa? Yakni sahur. Sahur itu juga bagian daripada ibadah, karena perintah. Ada keutamaan waktu sahur. Waktu sahur itu apa sih? Waktu sepertiga malam yang akhir. Apa yang harus kita lakukan? Banyak-banyak kita istighfar, mohon ampun.
Itulah ciri orang bertakwa. Itulah ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah firmankan di surat Ali Imran ayat yang ke-17. Ciri orang takwa itu apa di situ disebut? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ali Imran ayat 17. Ciri orang takwa yang Allah sebutkan di ayat 15 dan 16 adalah orang yang sabar, as-sabirin, was-sadiqin, orang yang jujur, orang yang sidik, jujur, benar, qanitin yang tetap taat, munfikin yang mau bersinfak, bersedekah, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang banyak berdoa kepada Allah dengan doa mohon ampun, istighfar, bertobat, mohon ampun. Kapan? Di waktu sahur. Apa itu waktu sahur? Waktu sepertiga malam akhir. Disitulah Rasulullah bersabda. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam akhir. Apa itu sepertiga malam akhir? Waktu sahur. Waktu sahur. Maka diperintahkan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah, di dalam waktu sahur itu ada barokah. Barokah makan sahurnya, barokah kita bisa ibadah tahajud, barokah kita bisa witir di akhir malam, barokah kita bisa berdoa mohon ampun. Maka saat Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam itu, Allah kemudian berfirman, fayaqul, Allah berfirman, iyada'uni astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah doanya. Aku penuhi doanya, aku perkenankan. Wa iyas'aluni fa'atiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, aku berikan permintaannya. Subhanallah, diberi oleh Allah permintaan kita. Wa iyastaghfiruni aghfiru lahu. Dan siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni dia. Inilah sahur. Jadi sahur itu subhanallah, dikiranya sahur cuma makan sahur. Ibu, bapak jamaah sekalian, mohon maaf. Betapa di negara kita di Indonesia, dulu cuma beberapa stasiun TV, sekarang belasan stasiun televisi. Di waktu sahur, dari mulai jam 2 sampai menjelang subuh, apa acaranya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gurau, canda, ketawa, kuis, lomba. Di saat yang paling afdal kita munajat kepada Allah. Kita bisa baca Quran, kita bisa berzikir, kita bisa berdoa, kita bisa sholat tahajud, kita bisa sholat witir, kita bisa mohon kepada Allah ampunan, ketawa-ketawa di malam itu. Hanya dunia yang dipikirkan, dan itu nyata di negara kita. Silahkan buka channel TV-TV, swasta semuanya. Ada pengajiannya ustadz, dibungkus dengan pengajian, ustadznya ngaji sebentar, candanya lebih banyak. Pantaskah di malam yang begitu afdal ketika Allah tahu turun ke langit dunia, kita abaikan? Anda menyanyiakan Ramadan. Andai ini Ramadan terakhir bagiku, gak mungkin kita akan menyanyiakan. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, subhanallah, betapa manusia mengabaikan Ramadan. Kenapa? Mungkin karena Ramadan itu sudah terbiasa. Mungkin sudah terbiasa. Apa artinya kalau begitu? Itu saja. Kita lanjutkan. Apa tadi? Sudah nomor 5, apa tadi? Berdoa. Nomor 6, berzikir. Nomor 7, apa? Nomor saya ulangi lagi. Saum pertama, kemudian kita taraweh, kemudian kita tadarus, kemudian berdoa, kemudian berzikir. Yang nomor 6 tadi adalah bersahur. Ini bagian dari ibadah. Kemudian yang nomor 7, berbuka. Buka juga ibadah. Berbuka ibadah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitrah. Apa kata Rasulullah? Allah berfirman, hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah siapa di antara hambaku yang menyegerakan untuk berbuka. Menyegerakan untuk berbuka. Mari berbuka. Segera, dan berbuka itu bagian dari ibadah. Ikuti sunnah Rasul. Bagaimana jika Anda berbuka mengikuti sunnah Rasul? Itu adalah ibadah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam 5, Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Majah dari sahabat Sulaiman Ibnu Amir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum," apabila salah seorang di antara kamu berbuka, fa'aftiru bitamr, maka berbukalah dengan makan kurma lebih dulu, bukan minum, tamr, makan kurma. Itu yang pertama. Ustadz, seret dong. Enggak, silakan buktikan. Anda sekarang sedang saum Ayyamul Bid hari ketiga, tanggal 15 sekarang. Silakan nanti maghrib buka, jangan minum air dulu, makan kurma. Terserah kurmanya apa. Mau kurma. Karena kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kamu berbuka, berbukalah dengan kurma. Fa'illam yajid falyuftar. Maka apabila dia nggak bisa mendapatkan kurma, silakan kamu falyuftiru ala ma. Boleh buka dengan air. Bagaimana supaya bisa menjadi ibadah? Buka itu. Begitu masuk waktu maghrib, ucapkan Alhamdulillah. Setelah itu, baca Bismillah. Makan kurma. Minimal 1 ganjil. Mau 3 boleh. Setelah kerodat, ambil air. Bismillah. Teguk air. Alhamdulillah. Baru kita mengangkat doa. Zahabal dhoma'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini ibadah, berbuka bernilai ibadah. Subhanallah. Alhamdulillah tadi ada koreksi, nomor 6 itu sodako, saya khilaf tadi. Nomor 6 sodako, nomor 7 bersahur, ini ibadah. Nomor 8 berbuka, ibadah. Nomor 9, ada ibadah yang memang bisa dilakukan hanya khusus untuk orang-orang yang mampu. Apa itu? Umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Dan umrah di bulan Ramadan itu nilainya seperti haji bersamaku. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ketika ada seorang wanita mengadu sama Rasulullah ketika haji mau haji wada. Ya Rasulullah, aku nggak bisa berhaji dengan Anda. Kenapa? Aku hanya punya 2 kendaraan onta. 1 kendaraan dipakai suamiku, 1 dipakai pelayanku mengurus kebun. Sehingga aku tidak bisa berjalan untuk haji. Tidak mampukah kami haji bersamaku? Bagaimana caranya ya Rasulullah? Berumrah di bulan Ramadan, nilainya seperti haji bersamaku. Itulah yang nomor 9. Umrah di bulan Ramadan. Bagi yang mampu. Bagi yang nggak mampu ya tidak masalah. Tapi bagi yang mampu, umrah di bulan Ramadan, nilainya seperti haji bersamaku. Nomor 10. Ibu, Bapak, jangan pernah abaikan di akhir-akhir Ramadan. Iktikaf. Iktikaf di masjid. Karena iktikaf itu tempatnya di masjid. Bagaimana iktikaf di masjid? Iktikaf itu asal kata daripada akaf. Artinya apa? Qaf itu berhenti. Jadi iktikaf orang-orang yang betul-betul berhenti, menghentikan diri dari urusan dunia. Pada hakikatnya, kalau mau iktikaf secara syar'i, itu 10 hari akhir. Dari mulai hari ke-20 ini nih, sekarang hari ke-20 Ramadan, begitu maghrib berarti masuk hari ke-21, maka sejak maghrib masuk, sejak subuh tadi itu, terus sampai akhir Ramadan, iktikaf di masjid. Itulah cara iktikaf Rasul. Apakah harus 10 hari? Tidak. Bapak-bapak yang sibuk, katakanlah bekerja, Anda bisa iktikaf meskipun sesaat. Pada sholat isya, misalkan setelah taraweh, pulang ke rumah, ambil perbekalan ke masjid, iktikaf sampai besok subuh. Boleh? Boleh. Iktikaf? Iktikaf. Yang penting berhenti sejenak di masjid. Dan tafakur saat itu jangan pindah. Bantal, tidur. Tidak. Anda bisa tadarus di sana. Ada kajian di masjid, dengarkan kajian. Jangan tidur terus.
Artinya apa di sini? Iktikaf itu yang penting Anda berhenti di masjid, berdiam diri, ibadah. Untuk apa? Muhasabah diri. Perbanyak kita mendekatkan diri kepada Allah. Istighfar, mohon ampun, dan seterusnya. Tapi yang paling afdol iktikaf itu adalah 10 hari yang akhir. Akan tetapi untuk meraih Lailatul Qadar, tidak harus iktikaf 10 hari full. Tidak. Karena Rasul tidak mewajibkan iktikaf, tapi membolehkan, bahkan menyunahkan. Siapa-siapa yang mau iktikaf, hendaklah iktikaf dari 10 hari yang akhir. Bersungguh-sungguhlah di malam-malam ganjilnya. Sebab Lailatul Qadar ada kemungkinannya di malam-malam yang ganjil, di 10 malam akhir Ramadan. Iktikaf. Terus sampai akhir. Andai kata nggak mampu, berapa Anda mampunya? Mau siang hari iktikaf sejenak? Mau malam hari paling afdal sepanjang 10 hari akhir. Tapi tidak ada kewajiban harus 10 hari akhir. Karena sahabat di zaman Rasul nggak semuanya itikaf di masjid. Kalau itikaf di masjid nggak bakal cukup. Karena sahabat jumlahnya ribuan. Sementara Masjid Nabawi saat itu hanya mampu berapa banyak. Tapi sekali lagi, yang paling afdal iktikaf di masjid. Adapun iktikaf tidak harus di masjid, tidak harus 10 hari di masjid. Anda boleh iktikaf, pilih hari-hari misalkan mampunya di malam ganjil. Sungguh-sungguh serius, khawatir kalau di rumah tidak bisa terjaga. Datang ke masjid, apalagi jika ada kajian di sana. Dengarkan kajian. Anda yang penting di sepertiga malam akhir itu, jangan Anda tidur. Berjagalah sejak dari jam 1 kira-kira sampai subuh. Dengan ilmu kita mampu untuk meraih Lailatul Qadar. Jangan sia-siakan. Iktikaf. Itu yang ke-10. Yang ke-11. Penutup semuanya itu untuk membersihkan seluruh kekurangan-kekurangan kita sepanjang ibadah Ramadan. Disempurnakan dengan zakatul fitr. Zakat fitri. Karena Rasulullah telah perintahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr ala kulli abdin, atas seluruh seorang hamba. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, wajib so'an min ta'am. Satu sok dari bahan makanan. Kalau di zaman Rasul bahan makanannya apa? So'an min tamr, satu sok dari kurma kering. So'an min syair, satu sok dari beras gandum yang dimakan seperti dari bijiannya. So'an min khintah, satu sok daripada gandum tepungnya. Tepung gandum. Atau so'an min zabib, satu sok dari zabib. Zabib itu kismis anggur yang dikeringkan. Silakan. Adapun to'am kita sekarang sesuai dengan bahan makanan kita. Ada yang beras, silakan pakai beras. Jagung pakai jagung, sagu pakai sagu. Yang penting to'am. Untuk apakah fungsi zakat fitri? Tuhratan lis-sha'imin minal laghwi warrafas. Pembersih dari orang yang berpuasa dari kadang-kadang kata-kata yang kadang-kadang sia-sia. Dari perbuatan rafas. Sepanjang Ramadan kadang-kadang masih pelukan dengan istri, mencium istri di siang hari, halal. Nggak masalah, tidak membatalkan. Sepanjang tidak sampai berhubungan suami istri. Tapi itu semua tidak dibarengi dengan syahwat yang melampaui batas. Nggak apa-apa halal, sepanjang tidak berhubungan. Nah, untuk bersihnya semuanya itu dengan zakatul fitr. Tapi maaf, kalau itu dirusak, nggak bisa. Tadi hadisnya, so'an min ta'am, satu sok dari bahan makanan, yakni satu sok itu setara dengan 3,5 liter, tuhratan lis-sha'imin, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa, minal laghwi warrafat, dari perkataan yang kadang-kadang tidak sengaja, lalu kata-kata itu nggak berguna. Warrafas, dari perbuatan-perbuatan tidak sengaja, rafas dengan suami istri. Maka saat itu bisa dibersihkan dengan zakat fitri. Tapi kalau menyengaja dirusak puasanya nggak bisa. Ibu, Bapak, penghancur ibadah Ramadan itu betapa banyak. Sementara pembatal puasa Ramadan cuma 3. Makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari. Selain itu nggak ada. Adapun Rasul katakan jika Anda paksa muntah, maka itu batal. Ya, karena Anda akan bisa jadi menelan. Tapi tidak mutlak membatalkan, tapi makruh. Yang lainnya tidak ada, cuma 3. Makan, minum, dan hubungan suami istri. Itu yang Allah tegaskan.
Rasul pernah mengatakan orang yang berbekam mereka telah berbuka. Sesungguhnya bukan arti kata berbuka. Dia dikhawatirkan berbuka karena bekam itu menguras tenaga. Dan orang yang dibekam keluar darah. Tapi kemudian Rasul sendiri sedang dalam keadaan sahur, beliau berbekam. Ketika beliau berhaji juga beliau berbekam. Jadi ini bukan sampai mutlak membatalkan. Bagaimana jika rusak? Ada hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang sedang berpuasa, dia sedang berpuasa, tetapi lam yada' qawla zur, dia tidak meninggalkan kata-kata dusta, kata-kata kotor. Menghibah di bulan Ramadan, tetap mencela orang, menghina orang, menghardik orang, tetap sumpah serapah, tetap. Wal amala bihi, dan beramal dengan amalan kotor tadi. Wal jahal, dan perbuatan-perbuatan bodoh. Ada orang puasa tapi nggak sholat, nggak baca Quran, nggak taraweh. Falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak punya kebutuhan sedikit pun terhadap orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minum. Nggak butuh Allah. Terserah Anda lapar dan haus. Rubba sa'imun laisa lahu jaza. Banyak banget orang yang rugi dia berpuasa tapi nggak dapat pahala apa-apa dari Allah. Illal ju' wal atas, kecuali dia haus dan lapar tapi nggak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Rusak akibat ini nih. Ngomong tidak dijaga, mata tidak dijaga, pendengaran tidak dijaga. Dia tidak bertapa, tidak menjadi kepompong roh. Dia cuma lapar dan haus, tapi semuanya nggak dijaga. Nggak jadi kepompong, nggak akan berubah menjadi kupu-kupu. Paling Anda pasca Idul Fitri, Anda tampilannya baru. Pakaian baru, selarung baru, mukena baru, aksesoris baru, jam tangan baru, mobil hanya berubah tampak luar. Hati Anda nggak berubah di hadapan Allah. Rugi. Itulah yang tadi doa malaikat Jibril kemudian diaminkan oleh Rasul. Betapa celaka seorang hamba menemukan dia ketemu Ramadan, ibadah di Ramadan, tapi pasca Ramadan tidak dapat ampunan karena dia tidak beribadah secara sempurna. 11 ibadah ini sekurang-kurangnya wajib kita jalankan. Saum pasti mutlak, taraweh ya, karena Rasul tidak pernah meninggalkan dan kita pun diperintah oleh Allah. Tadarus, iya, itu bulan Al-Quran. Berdoa wajib, berzikir wajib, sedekah iya, bersahur ibadah, berbuka ibadah, iktikaf nanti 10 hari akhir. Semampunya meskipun nggak 10. Semampunya. Umroh di bulan Ramadan jika mampu. Iktikaf di 10 hari akhir. Dan wajib menutup semua rangkaian Ramadan itu dengan zakatul fitr. Setelah selesai ibadah Ramadan. Lalu untuk menyatakan Anda telah sempurna Ramadannya dengan seluruh amalan-amalan tadi, disunnahkan kita untuk salat Idul. Itu bukan ibadah Ramadan, bukan, sudah berakhir Ramadan. Ibadah Ramadan itu sampai zakat fitri. Makanya zakat fitri itu ditunaikan sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Atau paling telat sebelum keluar menuju tanah lapang. Ada sholat subuh, sebelum Anda sholat menuju ke lapangan untuk sholat id, wajib sudah keluar itu zakat fitri. Tapi yang paling baik, tunaikan sebelumnya. Sebagai makanan untuk orang-orang fakir dan miskin. Itulah ibadah Ramadan 11 tadi. Salat Idul Fitri bukan ibadah Ramadan. Itu ibadah tanggal 1 Syawal. Untuk apa? Menggenapkan sempurnanya seluruh amal ibadah di Ramadan kita. Semoga dengan salat Idul Fitr, kita betul-betul menjadi fitr. Terhalang dari seluruh kesalahan dan dosa-dosa. Semoga mendapatkan ampunan. Kepompong telah berubah menjadi kupu-kupu. Semoga pasca Ramadan di hadapan Allah kita indah. Di hadapan manusia kita indah. Tapi bukan indah sekedar pujian retorika. Tapi akhlaknya indah, sifatnya indah, perbuatannya indah. Itu kita lakukan semua semata-mata karena Allah. Insya Allah. Kita
beribadah di bulan Ramadan sebaik-baiknya, semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Semoga Allah bukakan untuk kita nanti surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman, Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Puan Amanah yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita secara singkat, andai ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Semoga bermanfaat dan kita mampu untuk mengamalkan ibadah nanti di bulan Ramadan sebaik-baiknya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Baik, Ustaz, syukran jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Baik, bagi jamaah yang mau bertanya, Ana persilakan berkaitan tentang Ramadan. Baik, Ana persilakan yang bertanya secara langsung, nanti bisa ditanyakan secara tulisan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Bapak Fatan Hura Tio, tafadhal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Ummu. Berkaitan dengan Ramadan, Ustadz, kebetulan rumah kami itu dekat dengan masjid besar, tapi di depan masjidnya itu kan ada kuburan ya Ustadz, kuburan wakaf. Jadi saat kami mau tarawih itu agak ragu gitu saya Ustadz. Nah kemudian saya ada juga masjid kecil, tapi dia punya imamnya itu bacaannya sangat cepat sekali Ustadz gitu dalam tarawihnya. Sedangkan yang pernah saya pelajari bahwa apabila kita imamnya membacanya secara cepat kan boleh kita tinggalkan ya Ustadz ya. Nah itu yang pertama. Jadi apakah saya boleh tarawih di rumah Ustadz untuk selama Ramadan itu? Kan rasanya juga saya kepengen berjamaah ya Ustadz di masjid. Nah yang kedua itu Ustadz, kalau misalnya selesai sholat, kadang-kadang itu abang-abang saya dan ibu saya itu suka seperti kita kayak diwajibkan mencium tangan gitu Ustadz. Nah itu gimana ya Ustadz untuk hukumnya cium tangan itu? Seperti jadi kebiasaan gitu Ustadz. Syukron Ustadz. Ya, ketahuilah, andai kata memang kubur dengan masjid itu menyatu, dan kubur itu tanah wakaf, sengaja di depannya itu dibangunkan masjid, lalu menyatu antara kubur dengan masjid itu, nggak boleh kita sholat menghadap kubur. Nggak boleh kita sholat di mana ada kubur. Rasulullah telah mengatakan itu. Maka tinggalkan, meskipun itu bagus ibadahnya. Karena di sini sudah menyalahi aturan. Yang kedua, ada musola kecil atau masjid kecil, tetapi bacaannya cepat-cepat. Nggak ada tumak ninahnya, bacaannya nggak tartil. Tinggalkan. Sebab salah satu sholat itu syaratnya adalah tumak ninah dan bacanya tartil. Warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Apakah saya boleh sholat sendiri di rumah? Sesungguhnya ibu, di zaman Rasul tidak pernah sebulan penuh taraweh berjamaah. Tidak pernah. Kalau kita merujuk kepada hadis sahih riwayat Imam Muslim, lalu Imam Bukhari, pernah Rasulullah itu satu hari, satu malam, 2 malam, 3 malam, malam keempat nggak pernah keluar. Saat itu Rasulullah salat malam sendiri di khubahnya Rasulullah ketika beliau etikaf, diikuti sahabat. Itikaf lagi, kemudian sholat lagi, diikuti besoknya. Malam ketiga penuh, malam keempat membludak, masjid nggak cukup. Rasul nggak keluar dari tempat itikaf. Begitu waktu subuh tiba, Rasul baru keluar. Lalu beliau sholat subuh. Setelah itu beliau mengatakan, demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar sholat berjamaah kalian di malam hari Ramadan. Tapi aku takutkan nanti jadi wajib. Kalau wajib berat. Maka sebaik-baik sholat itu di rumahmu masing-masing. Kecuali sholat fardu. Jadi sholat malam merujuk kepada hadis ini yang terbaik di rumah masing-masing. Kecuali sholat fardu. Nah, bagaimana yang terjadi kemudian di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, mulailah di zaman Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengumpulkan para jamaah. Islam sudah berkembang banyak.
agar hidup malam-malam itu di bulan Ramadan, maka ditunggunya seorang sahabat disuruh menjadi imam, lalu mengimami orang banyak. Maka di saat itulah tarawih dibiasakan di bulan Ramadan. Kenapa? Barang siapa yang sholat malam bersama imam, maka nilai sholatnya kasolatul lail kullu. Sepanjang malam nilai sholatnya seakan-akan. Maka disinilah jumhur ulama telah sepakat, khusus di bulan Ramadan, sholat tarawih itu sebaiknya di masjid berjamaah bersama imam. Adapun Rasul tidak terus-menerus melakukan. Kenapa? Ada alasan khawatir itu jadi wajib. Maka saat Rasulullah sudah wafat, sahabat tidak mengerjakan. Tapi di masa Umar bin Khattab mengumpulkan, kemudian sahabat diberitakan untuk menjadi imam, sholat mereka berjamaah. Maka disebutlah sholat tarawih. Pelan-pelan sholatnya, perlahan-lahan. Itu. Lalu bagaimana ibu menghadapi situasi ini? Di rumah sudah ibu kalau seperti itu caranya. Tapi andai kata ibu ingin sholat ke masjid, di mana masjid itu tartil, tidak buru-buru, tidak sampai silahkan. Yang penting ingat, bukan banyaknya jumlah rakaat yang dilakukan, tapi bagaimana tumak ninah bacaannya, rukun, khusyuknya semuanya terpenuhi. Insya Allah itu lebih bermanfaat. Apalagi wanita, tempat terbaik. Jangankan sholat taraweh, sholat wajib saja sebaik-baik wanita itu tetap di rumahnya. Tapi boleh, tidak mengapa, karena Rasul membolehkan, asal wanita yang ke masjid jangan pakai wangi-wangian, jangan berhias, jangan memperlihatkan aurat, jangan ikhtilat laki-laki perempuan. Carilah saf yang paling jauh dengan laki-laki. Hindarkan ketika pulang ikhtilat dengan laki-laki. Jika itu terpenuhi, boleh. Pertanyaan kedua. Afwan, Ibu, tadi saya agak hilaf. Pertanyaan kedua Ibu apa? Pertanyaan masih ada? Cium tangan itu loh, Oh, Ustaz. cium tangan. Ya. Sebetulnya cium tangan itu boleh-boleh saja tanda bakti kita kepada orang tua. Tapi yang nggak boleh gerakannya seperti ruku atau lagi sujud, sungkem, nggak boleh. Ruku sujud itu untuk Allah. Warka'u ma'ar raqi'in. Rukulah bersama orang ruku. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Hei orang-orang yang beriman, rukulah dan sujudlah. Wa'budu rabbakum, beribadah kepada Rabbmu. Wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan-kebaikan agar kamu beruntung. Boleh, ini perintah. Surat Al-Hajj, surat 22 ayat 77. Jadi kalau ada anak lagi sholat, kemudian cium tangan sampai nunduk begitu, seakan-akan setengah sujud, nggak boleh. Sujud hanya untuk Allah, ruku hanya untuk Allah. Penghormatan orang Jepang, nunduk kayak ruku, nggak boleh. Bagaimana jika mau mencium tangan orang tua? Tangannya orang tua diangkat. Cium. Kalau perlu peluk orang tua, cium pipinya, cium keningnya, cium pipinya, cium ubun-ubunnya. Angkat tangannya, cium. Jangan kita nunduk begitu. Maka maaf, peristiwa yang terjadi di negara kita di saat Idul Fitr, sungkeman, nggak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh. Sungkem itu hanya untuk Allah, bukan untuk orang tua. Sungkeman itu gimana? Orang tua duduk, anak dekruk gitu langsung seperti sujud kan? Ketika nikah, setelah ijab kabul, sebelum kepelaminan, apa yang terjadi? Sungkeman, nggak boleh. Bagaimana caranya? Berdiri sama berdiri. Ini orang tua berdiri, ini anak berdiri. Silahkan peluk, cium orang tua. Peluk erat-erat. Minta maaf. Doakan orang tua. Itu yang benar. Maka tidak dilarang cium tangan orang tua setelah sholat. Tapi maaf, jangan salam-salam, hampir cium. Jangan. Ikuti sunnah Rasul. Dan ini adalah muqayyad. Setelah salam ke kanan ke kiri, zikir dulu. Istighfar, zikir selesaikan. Baca doa selesaikan. Sampai terakhir tutup dengan ayat kursi. Lalu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masing-masing sekali. Atau cukup satu Al-Ikhlas saja. Boleh. Setelah itu silahkan deketi orang tua. Peluk, cium. Tapi jangan setengah sujud tadi. Tidak boleh. Sujud hanya untuk Allah. Ruku, gerakan ruku hanya untuk Allah. Bolehnya berjabat tangan, sekedar. Jadi maaf, ada pejabat begini. Lalu ada datang menteri, pejabat tangan, jabat tangannya nunduk begini. Enggak boleh.
Rasul tidak pernah membolehkan seperti itu. Ketundukan hanya untuk Allah. Jadi alangkah baiknya selesaikan semua syarat rukun sholatnya sampai selesai dzikir. Bahkan kalau perlu sudah selesai sholat ba'diyah, baru setelah itu datangi orang tua cium. Itu yang hak. Itu yang hak. Demikian, wallahu a'lam. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz Barakallahu Fik. Berikutnya kalau ada yang mau bertanya secara langsung, Ana persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tafadhali Umi. Ya, saya izin bertanya, Pak Ustadz. Jadi pada zaman dahulu kan, kalau zaman sekarang kan udah ada sunah-sunahnya, udah kita baca hadis-hadisnya ya. Kan zaman dahulu tuh yang saya perhatikan waktu SD, kalau mau puasa ada tradisi anak mencuci kaki orang tua. Udah itu airnya malah diminum, dan itu tidak ada hadis dan tidak boleh. Itu gimana ya Pak Ustadz? Terus yang kedua Sudah misalnya terjadi, Ibu. Iya, yang kedua Pak Ustadz, kalau misalnya kita mulai puasa hari Kamis, kan itu disunahkan baca surat Al-Kahfi. Nah, itu kita harus baca Al-Qur'annya dari Al-Baqarah apa langsung ke Al-Kahfi dulu baru Al-Baqarah? Itu bagaimana jadi? Begini, masa lalu yang ketika itu kita jahil, tidak punya ilmu, bertobatlah. Semoga Allah ampuni, dan Allah berjanji itu. Di surat An-Nisa, surat 4 ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Tadi Ibu katakan, masa dulu ketika kecil-kecil kan kita bodoh, nggak belajar sunnah, nggak tahu dalil. Sehingga apa? Menjelang Ramadan cuci kaki orang tua, diminum oleh kita, kan menjijikkan. Bagaimana mungkin air bekas cucian kaki diminum? Subhanallah. Para sahabat aja kepada Rasul nggak kayak gitu. Tapi mencari barokah, ya. Keringat Rasul, dipeluknya Rasulullah, air bekas wudhunya Rasul dipakai oleh wudhu sahabat, tapi nggak sampai diminum. Enggak. Tapi itulah kejahilan. Summa taba min ba'dihi wa aslah. Segera setelah summa yatubuna min qarib. Segera taubat. Semoga Allah ampuni. Jangan ulangi lagi. Itu kebiasaan jahiliyah. Ketika telah datang Al-Quran Al-Hadis, tinggalkan jahiliyah. Jangan ikut-ikutan lagi. Kalau sekarang sudah tahu masih berbuat juga, nah ini nggak boleh. Kenapa? Allah katakan di surat Al-Baqarah 170. Masih banyak orang yang tetap melakukan. Tapi dianggap itu benar. Bahkan maaf, saya yakin betapa banyak umat Islam menjelang Ramadan datang ke kuburan, ziarah, nyadra, nyekar jauh-jauh. Yang sama sekali nggak ada perintahnya, tapi dianggap baik. Itu kebiasaan leluhur, betul. Apa kata Allah Al-Baqarah 170? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika dikatakan zikir dulu mohon ampun, atau saya memuji-muji Allah lebih dulu. Yang kedua, bagaimana cara saya mendoakan almarhum ibu saya, bapak, saudara-saudara? Apakah diawali dengan Al-Fatihah atau doa yang bagaimana yang diajarkan Rasulullah? Gitu aja Ustadz. Syukran. Oh iya. Afan, tadi ada pertanyaan Ibu tadi yang ketinggalan. Ustadz, kalau hari Kamis kan masuk malam Jumat. Katakanlah ini hari Kamis. Berarti pas maghrib kan Jumat. Saya baca Al-Kahfi. Apakah harus dari Al-Baqarah? Tidak. Baca saja Al-Kahfi. Karena itu disunahkan pada hari Jumat. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat? Jadi batasnya Jumat itu sejak terbenam matahari di hari Kamis
andai kata ini Khamis, kemudian nanti terbenam maghrib, berarti itu Jumat. Sampai sebelum terbenamnya besok. Silakan baca Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 110. Atau baca juga hanya ayat 10 ayat. 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Silakan. Semoga cukup. Tadi yang pertanyaan kedua. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya mau berdoa. Di tengah malam. Apakah saya dzikir dulu, puji Allah, sanjung Allah? Apakah langsung saya istighfar, mohon ampun? Lalu bagaimana ketika saya mau mendoakan orang tua? Apakah diawali dengan Al-Fatihah atau langsung mendoakan? Ibu, doa-doa yang sifatnya mutlak, yakni keinginan kita, yang masalah kita menginginkan, adabnya doa itu pertama, sanjung Allah, puji Allah, agungkan Allah. Bisa dengan macam-macam doa. Gimana caranya? Salah satunya, puji Allah. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Silakan kita puji nama Allah, kita sanjung nama Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Silakan. Pujian-pujian yang kita sanjung kepada Allah. Sekurang-kurangnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian setelah itu salawat, sekurang-kurangnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru setelah itu kita minta. Apakah kita minta ampun, apakah kita minta apapun masalah, silakan. Itulah adabnya seseorang berdoa. Setelah itu kita boleh perbanyak istighfar dan seterusnya. Lalu bagaimana mendoakan orang tua? Apakah harus selalu diawali Al-Fatihah? Rasul tidak pernah mencontohkan doa ila haduratin fulan-fulan Al-Fatihah sama sekali. Demi Allah ini nggak ada dalilnya. Tapi memang di negara kita ini dianggap baik. Baik itu menurut siapa? Menurut kebiasaan atau menurut dalil? Kebenaran itu al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah 147. Sepanjang itu dalil dari Al-Quran dijelaskan dalam hadis, itu pasti benar. Hak min rabbik. Itu kebenaran dari Allah. Jangan ragu-ragu. Adakah dalil dari Al-Quran? Adakah dalil dari Rasul? Mau mendoakan diawali dengan Al-Fatihah? Cari dalilnya, nggak bakal ketemu. Demi Allah nggak ketemu. Hadis palsu pun nggak ketemu. Tapi memang maaf, kebiasaan itu di negara kita layak. Di mana-mana. Seorang ustadz dititipi sodako. Untuk siapa ini? Untuk mari kita doakan kepada fulan, semoga ila hadiratin nabi wal mustafa bla 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 bla. Al-Fatihah. Seakan-akan sodakohnya melayang, dikirimkan dan sampai pahalanya dengan awalan Al-Fatihah. Gak ada dalilnya, saudara. Lalu bagaimana? Langsung Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau seperti kita mendoakan jenazah. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau orang tua kita berdua, Allahumma firlahuma. Kalau orang tua kita baru satu yang meninggal, bapak Allahumma firlahu. Kalau ibu Allahumma firlaha. Kalau kita tujukan orang tua, mertua, kakek dan seterusnya, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Seperti mendoakan mayit, doakan dengan ikhlas, itu terbaik. Ini sudah dicontohkan oleh Allah dan telah dicontohkan oleh Rasul. Bukankah mendoakan orang tua? Allah sudah firmankan di surat 17 Al-A'raf, Al-Isra ayat ke-24. Qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kita bisa membaca doa yang disebutkan di surat 14, surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Minta sama Allah. Atau bahasa Indonesia, ya Allah ampuni kedua orang tuaku, ya Allah lapangkan kuburnya, terangi tempat masuknya, bersihkan seluruh kesalahan dan dosanya, terima seluruh amal ibadahnya, ya Allah hapus seluruh kesalahan dan dosanya, mandikan, bersihkan dengan air, dengan embun, dengan salju. Ya Allah gantikan untuk orang tuaku, ya Allah tempat yang lebih baik di sisimu nanti di surga dari tempat yang ada di dunia ini. Ya Allah masukkan mereka ke dalam surgamu, ya Allah jagalah mereka dari azab kuburmu, ya Allah, dan jauhkan dari azab nerakamu, ya Allah. Itu jauh lebih baik daripada ila hadaratin fulan wa fulan. Al-Fatihah.
Al-Fatihah itu bukan doa untuk orang yang mati. Al-Fatihah itu adalah komitmen kita kepada Allah. Doanya cuma satu, ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Ya Allah, tunjuki kami jalan lurus. Masa dikirim untuk orang mati? Secara makna sudah gak klop. Tapi karena sudah jadi kebiasaan, dianggap baik. Silahkan. Saya secara pribadi tidak pernah mau berdoa dengan cara seperti itu. Saya berdoa mencoba mengikuti apa yang telah dicontohkan Rasul. Mari kembali kepada aturan Al-Quran, As-Sunnah. Insya Allah selamat. Insya Allah benar. Wallahu a'lam. Demikian. Allah khairan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut berikutnya pertanyaan dari Ibu Lina Afridia Depok. Saya persilahkan boleh bicara secara langsung. Tafadholi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Ustadz, dulu-dulu saya itu masih ragu-ragu gitu, udah kebayar apa belum hutang puasa saya? Terus sekarang saya jadi was-was, udah kebayar apa belum? Itu sebaiknya gimana ya Ustadz ya? Setelah saya tua ini kok ngerasanya kebayar nggak ya yang waktu aku muda dulu gitu? Mohon Ibu, pencerahannya kalau Ustadz. ibu saya minta untuk serius mengangan-angan, menghitung-hitung, kira-kira bisa nggak kehitung oleh ibu? Tidak Ustadz. Yang nggak kehitung dan itu sengaja dilalaikan, nggak ada qadha, nggak ada bayaran. Adapun sebagian ulama di negara kita, maaf, yang mengatakan siapa-siapa yang dulu pernah punya puasa hutang, pernah ninggalin puasa di masa sekolah, di masa dewasa, baru pertama nikah, masih suka ninggalin puasa, sekarang ini harus diqadha. Maka tiap Senin Kemis niatin qadha sekaligus Senin Kemis. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Setiap amal ibadah itu butuh dalil, Ibu. Kalau nggak butuh dalil, ngapain Allah utus Rasul? Untuk apa Allah firmankan Al-Quran? Bukankah Rasul itu utusan Allah yang menyampaikan dalil? Agama itu syariat yang nggak boleh ikut-ikutan dan asal-asalan. Allah firmankan di surat 45 ayat 18. Summa ja'alnaka ala syari'ati minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu, hai Muhammad, dan kita umat Muhammad, ala syari'ati minal amr. Ada sebuah syariat, ada sebuah aturan dari urusan agamamu itu. Ibadahmu itu ada aturannya. Fattabi'ha, ikuti aturan itu. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan pernah kamu ikuti hawa nafsu orang yang nggak tahu. Pernahkah ada perintah Rasul, orang yang pernah ninggalin puasa dulu di qadha sekarang, terus-terusan, niatkan sekaligus qadha, Senin Kemis, dan seterusnya? Demi Allah gak ketemu dalilnya. Lalu kenapa ada orang-orang, kalangan ulama, ustadz yang mengatakan wajib di qadha? Betul wajib qadha, tapi qadha itu yang mana? Coba kalau kita merujuk Al-Quran, Al-Baqarah 184. Ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan itu hari-harinya ma'dudat, sudah ditentukan, sudah tertentu, sebulan, bisa 29, bisa 30. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddah. Itu dia kata-kata fa'iddah. Barang siapa yang di bulan Ramadan itu nggak puasa karena sakit atau karena safar, fa'iddatum min ayat, gantikan yang kamu tinggalkan di bulan Ramadan itu min ayyamin ukhor, nanti di hari-hari yang lainnya. Jelas apa enggak? Jelas banget. Saya punya hutang Ramadan yang lalu nih. 5 karena sakit. Ya itu yang saya ganti sekarang sebelum ketemu Ramadan berikutnya. Kapan batas terakhir saum Ramadan, mengqadha Ramadan? Sya'ban. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah. Aku pernah punya hutang. Selama haid di bulan Ramadan aku nggak puasa tentu saja. Dan aku belum mengqadha. Mengqadhanya ketika telah jatuh bulan Sya'ban. Sudah besoknya mau Ramadan, maksudnya sebulan kemudian Ramadan, di Sya'ban itulah Aisyah baru mengqadha. Itu batas akhir. Nggak ada dalilnya harus diqadha nanti, kapan. Hitungannya berapa? Nggak jelas. Qadha itu hitungannya pasti.
Adapun dulu kita meninggalkan puasa dengan sengaja, dosa, haram. Dosa itu ditutup dengan apa? Tobat. Itulah yang ada. Dan itulah ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam. Jadi ibu tidak perlu mengkodok, tapi bertobat dengan tobat dan nasuha, tutup segala yang lalu dengan kebaikan-kebaikan. Mulai saat ini, lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena tidak pernah ada riwayat para sahabat disuruh mengkodok saum yang telah lalu. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz. Semoga jawaban Ustadz menjadikan pencerah buat Jazakallah khairan. Kita lanjut ke berikutnya, pertanyaan yang mau bertanya secara langsung atas nama Ibu Retno. Tafadholi, silahkan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Berarti kalau nggak usah gini, kalau dulu saya punya 3 anak, itu karena memang saya belum ada ilmu, selama Ramadan pas waktu hamil itu, saya nggak pernah berpuasa pada saat hamil 3 anak itu. Nah itu waktu itu kan disuruh mengkodok puasa itu, sehingga sekarang saya kodok untuk Senin Kamis tadi. Berarti itu gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ibu meyakini harus dikodok, sebenarnya silahkan. Tetapi sekali lagi, ibadah itu butuh dalil. Wanita hamil, kemudian melahirkan dan menyusui, itu bahkan dapat rukhsah. Al-Baqarah 184, Allah sebutkan, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ miskin. Bagi orang-orang yang berat untuk menjalankannya, maka tidak perlu untuk mengkodok. Justru cukup bayar fidyah aja. Apa itu fidyah? Memberi makan orang miskin. 1 kali nggak puasa, 1 kali ngasih makan orang miskin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan juga Imam Hakim, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakhasa lisyaikhil kabir ayyufira. Orang-orang yang usianya sudah sangat lanjut atau orang untuk menjalankan puasa. Seperti tadi, ibu hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. Gimana bisa saum? Bahkan mau saum kodok ketemu. Contohnya, ibu sekarang lagi hamil 4 bulan. Lagi berat. Terus. Nanti di bulan, katakanlah di bulan Safar baru melahirkan. Begitu Safar melahirkan, menyusui 6 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Pas mau qadha baru selesai menyusui. Ketemu Ramadan. Nggak perlu qadha. Bagaimana caranya? Itu tadi kata Rasul. Rakhasa li saykhul kabir. Diberi rukhsah untuk orang-orang yang sangat berat. Orang yang sudah sangat tua, wanita-wanita hamil dan menyusui, atau orang sakit yang nggak pernah bisa sembuh. Apa sih rukhsahnya dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala? Rukhsahnya adalah mereka tidak perlu berpuasa. Ayuftirok, buka, nggak usah puasa. Fayut ima an kulla yaumin miskinan. Menggantinya bukan qadha, mengganti dengan membayar fidyah untuk setiap 1 hari nggak puasa ngasih makan orang miskin. Wala qadha alaihi, nggak ada qadha baginya. Nggak ada qadha baginya. Qadha itu bagi yang mampu dan bilangannya tentu dibayar sebelum Ramadan berikutnya. Ibu dikatakan oleh seorang ulama, seorang ustadz, kiai, katakanlah, ibu kan dulu nggak puasa, 3 hari hamil nggak pernah puasa. Qadha ibu sekarang. Berarti ibu sebulan kali 3, berarti 3 bulan. Sekarang tiap Senin Kamis niatkan sekaligus qadha. Kata dia, tapi mana dalilnya dari Allah dan Rasul? Tidak ada. Bertobatlah. Itu yang saya yakini. Dan itulah pendapat jumhur ulama. 4 imam mazhab Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, ada qadha yang dilakukan setelah berlalunya Ramadan. Jadi masa-masa lalu saya tinggalkan Ramadan, saya tidak puasa Ramadan, dan saya tahu itu dosa tapi dijalankan, maka kemudian saya qadha sekarang, tidak ada dalil tentang itu. Bagaimana
Ibu tadi telah mengakui, saya sudah jahil, saya jahil dahulu, nggak ngerti. Sehingga pas setelah hamil 3 kali nggak pernah puasa. Dan sekarang juga dulu saya nggak pernah kodok. Sekarang udah, maaf tadi ibu penanya, saya nggak tahu usianya sudah berapa. Tahun-tahun nggak kodok, tiba-tiba mau kodok. Kodonya orang yang telah meninggalkan yang lalu adalah bertaubat. Allah ampuni dosa-dosa kita. Nyesel akan perbuatan yang lalu, jangan dilakukan lagi, perbanyaklah baik, perbanyaklah sedekah. Kenapa? Sedekah itu menghapuskan dosa-dosa kita. Demikian yang saya yakini. Wallahu a'lam. Jika ada perbedaan dengan pendapat lain, ibu lebih meyakini dengan pendapat ulama lain, monggo. Tiap amal kita nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi saya sampaikan dalil mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Berikutnya saya persilahkan untuk Bang bertanya secara langsung atas nama Ibu Umay. Tafadholi bisa disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kode puasa, Ustaz. Jadi anak ini yang bulan Ramadan kemarin itu qadarullahnya memang dan ditambah dengan datang haid gitu, Ustaz. Dan lumayan cukup banyak untuk hutang puasanya. Tapi Ana lupa berapa jumlah dari hutang puasa yang Ana sudah kemarin itu. Nah, Ana udah melakukan, maksudnya udah mengganti puasa hutang tersebut, tapi karena bayarnya itu tidak beruntun, maksudnya tidak runtut seperti itu, Anda juga nggak menghitung berapa banyak yang sudah Anda ganti. Kalau seperti itu, bagaimana Ustadz yang harus Anda lakukan? Jazakallah Perbuatan khairan. ukti jangan diulangi lagi. Hutang piutang dengan Allah nggak boleh main-main. Karena tegas tadi. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi jelas utangmu berapa hari, jelas bayaranmu berapa hari. Tidak boleh ukti lakukan itu lagi. Anda hutang piutang dengan Allah, jangan main-main. Puasa itu urusan hutang piutang dengan Allah. Ini ibadah. Jangan main-main. Sudah terjadi Ustadz bagaimana? Tolong ukti runtut. Kira-kira berapa lama dulu meninggalkan puasa? Katakanlah sakit 10 hari. Haid saya 7 hari. Berarti 17 hari. Tapi kayaknya sakit lebih dari 10 hari Ustadz. Ya sudah 20 hari. Saya sudah ganti berapa Ustadz? Aduh, saya nggak ngitung Ustadz. Berapa kira-kira? Mungkin udah keganti kira-kira sekitar 20 hari Ustadz. Ya sudah. Kayaknya sih kurang Ustadz. Tambahkan. Mumpung masih ada Syakban. Masih 2 pekan lagi. Segera. Jangan ulangi lagi. Kalau ukti sampai demikian, seakan-akan meremehkan aturan Allah. Maaf, sampai hutang puasa aja nggak kehitung. Ini kan berarti meremehkan aturan Allah. Sampai membayar hutang puasa saja nggak kehitung. Ini meremehkan aturan Allah. Apa? Saya serius katakan ini supaya jangan kita remehkan hutang piutang dengan Allah. Ingat, saum itu hutang piutang dengan Allah. Andai kata kita betul-betul punya rasa takut kepada Allah, nggak mungkin kita akan melupakan. Kita itu serius. Makanya supaya serius, ibu, khususnya para wanita yang pasti ada batannya karena haid, jika yang masih subur, atau bapak ibu yang sakit, ada kalender kan? Pakai spidol merah, saya sakit, set coret, berarti saya nggak puasa. Saya haid dari sini sampai sini, coret, nggak puasa, beres. Dan maaf, jangan menggampangkan membayar puasa antar, yang penting Syakban. Kalau ada seorang kok membayar puasa saja menunggu sampai menjelang Syakban, lalu gimana saum sunnah Anda? Jangan-jangan nggak pernah Ayamul Bait, jangan-jangan nggak pernah Senin Kemis. Lalu Anda bagaimana akan dapat syafaat dari Rasul, sedang Anda menyepelekan sunnah Rasul? Ini tolong diperhatikan baik-baik. Sebab betapa banyak umat Islam seakan-akan urusan sunnah itu diabaikan. Hai saudara sekalian, sunnah itu perintah Allah melalui Rasul. Itu panggilan Rasul, jangan Anda sepelekan. Ada risiko yang sangat berat ketika seorang muslim mampu menjalankan sunnah, tetapi ninggalin sunnah. Itu beratnya luar biasa. Jangan dianggap enteng.
Memang kebanyakan kita di antara kita umat Islam ngomongnya begini, kan cuma sunnah ini, sunnah itu, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan nggak apa-apa. Siapa bilang? Andai kata sunnah itu adalah sunnah ubudiyah, sunnah berkaitan dengan ibadah, Anda lalaikan, Anda menyepelekan Rasul, ini ada suatu ancaman yang sangat berat. Apa ancamannya? Coba buka surat 24. Ayatnya ayat 63. Sunnah itu seruan siapa sih? Seruan Rasul. Atau maaf, supaya lebih lengkap dari ayat 54. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah, "Ati'ullah," taatilah Allah. "Wa ati'ur Rasul," taatilah Rasul. Digandeng taat sama Allah, taat sama Rasul. Wajib kita jalankan. Allah yang perintah. Fa'in tawallau, jika kalian berpaling dari ketaatan kepada Rasulnya atau kepada Allah dan Rasulnya, fa'innama alaihi ma hummila, kewajibanmu ya Muhammad yang dibebankan Allah kepadamu. Rasul dibebankan Allah wajib dan sunnah, semua dijalankan oleh Rasul. Bahkan lebih banyak yang sunnah daripada yang wajib. Wa alaikum ma hummiltum, kewajiban kamu hai umat Muhammad yang Allah dan Rasul bebankan kepada kamu. Wa in tuti'u tahtadu, jika kamu mentaati Rasulmu, menjalankan sunnah Rasulmu, kamu dapat petunjuk. Wa ma 'ala Rasul illal balaghul mubin. Kewajiban Rasul cuma menyampaikan dengan jelas. Nih loh ibadah saum sunnah. Nih ayamul bid jangan kamu tinggalkan. Tambahkan Senin Kamis, tambahkan nanti ada saum Ramadan, ada saum Syawal 6 hari, ada saum Asyura, ada saum Arafah, ada saum di bulan Zulhijjah. Tambahkan. Itu kata Rasul. Jadi panggilan Rasul. Apa resiko orang yang mengabaikan panggilan Rasul? Coba perhatikan ayat 63. Surat tadi 24 ayat 63. La taj'alu du'a'ur Rasul, du'a ar-Rasul ka du'a'u ba'dikum li ba'd. Jangan sekali-kali kamu menganggap panggilan Rasul kepadamu, perintah Rasul kepadamu, seakan-akan kadu'ai ba'dikum ba'da, seperti panggilan orang lain kepada kamu. Panggilan sesama kamu. Perintah Rasul dengan perintah sesama kita itu beda. Jangan anggap panggilan Rasul, sunnah Rasul itu seperti sunnah yang diperintah manusia. Jangan. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum libada. Sungguh Allah tahu orang-orang yang meninggalkan Rasul, perintah Rasul, aturan Rasul, lalu ditinggalkannya sembunyi-sembunyi, berlindung kepada orang lain, berlindung kepada dalih, berlindung kepada alasan, berlindung kepada teman-teman yang tidak mengerti tentang ilmu agama. Kan cuma sunnah, gak apa-apa ditinggali. Apa resiko orang yang tidak menjalankan sunnah Rasul? Perhatikan ujung ayat. Falyahdharilladzina yukhalifuna an amrihi, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya, meninggalkan perintah Rasulnya, hendaklah takut antusibahum fitnah, ditimpa fitnah di dunia ini. Au yusibahum adzabun alim, kalau nggak terkena fitnah di dunia, akan ditimpa azab yang sangat pedih, neraka. Jadi meninggalkan sunnah Rasul itu ada ancaman neraka, saudaraku sekalian. Demi Allah, beranikah sahabat meninggalkan sunnah Rasul? Sahabat yang sudah dijamin masuk surga 10 orang, berani ninggalin sunnah Rasul? Rasul sudah dapat jaminan surga, memberi syafaat, bahkan pertama-tama yang masuk surga adalah Rasul. Berani ninggalin sunnah? Kenapa kita umat Rasul kok dengan enteng mengatakan, kan cuman sunnah? Mohon maaf, Anda punya utang puasa, kok baru dibayar sekarang-sekarang, belum lunas lagi. Ngapain aja selama 11 bulan? Qadha saja belum dibayar, gimana yang sunnah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku seiman, jangan gampangkan. Mari, andai ini Ramadan terakhir bagi kita, ayo serius. Pahami agama dengan baik. Pahami makna sunnah Rasul dengan baik. Mari ibadah dengan baik. Karena kita butuh surga. Semoga apa yang saya sampaikan membawa pencerahan. Mohon maaf kepada penanya, saya tidak menjudge penanya, tidak. Ini ilmu untuk kita semuanya. Jangan abaikan sunnah Rasul. Maka jangan terulang tahun berikutnya, Anda lupa berapa Anda berhutang, Anda kemudian menunda-nunda bayaran hutang sampai terakhir, sementara Anda nggak menjalankan sunnah Rasul. Maaf. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah dan Rasulnya?
dalam keadaan Allah dan Rasul mencintai kita. Jangan abaikan sunnah Rasul. Karena mengikuti Rasul perintah Allah. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Demikian, semoga membawa manfaat. Baik, masih ada pertanyaan Pak? Atau kami beri kesempatan satu pertanyaan lagi? Oke, Taib Ustaz, syukron jazakallahu khairan karena sebagian wilayah sudah masuk Yang maghrib azan ya, maghrib ya. sepertinya. Oke, Betul. Taib. Oke, satu Baik, pertanyaan Ustaz ya, insyaallah. Oke, baik. silakan Ibu Silakan. Tuti bisa menyampaikan secara singkat pertanyaan yang akan disampaikan. Taib, silakan disalahkan Ibu Tuti. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat aja Pak Ustadz, dulu kan saya banyak meninggalkan sholat ya Pak Ustadz ya. Mungkin belum belajar lebih dalam seperti itu. Nah, yang pertanyaan saya, apakah saya harus mengkodok sholat? Satu. Kedua, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat ya Pak Ustadz. Nah, apakah tobat saya ini bisa mengurangi dosa yang dulu saya meninggalkan sholat Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang meninggalkan sholat, kalau itu sholat itu ditinggalkan dengan sengaja, itu dosa besar. Kembali, qadha sholat itu adalah bagi orang-orang yang meninggalkan sholat karena lupa, karena ketiduran, karena terhalang. Itulah qadha. Maka tidak ada qadha sholat yang dilakukan bertubi-tubi. Seperti banyak pendapat para ulama di negara kita. Saya tidak sependapat dengan mereka. Dengan mereka yang mengatakan, beliau yang mengatakan itu. Bukan berarti saya sok tahu dan merasa lebih tinggi ilmunya. Tidak. Karena saya tidak memiliki dalil tentang itu. Karena ada yang mengatakan, apabila kita pernah sholat meninggalkan, maka sekaranglah kita harus tinggalkan. Kita qadha, setiap selesai sholat duhur, 4 rakaat lagi duhur, niatkan qadha yang lalu. Qadha yang mana? La qadha afis shalah. Itu dalil sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Lalu bagaimana dong? Saya hanya mengikuti dalil bahwasanya siapa yang meninggalkan sholat di masa lalu karena sengaja itu dosa besar. Maka caranya adalah bertobat. Caranya adalah bertobat dengan taubatan nasuha. Jangan meninggalkan sholat lagi. Alhamdulillah ibu sekarang sudah berhijrah. Semoga telah bertobat dengan taubatan nasuha. Jangan tinggalkan sholat lagi. Perbaiki sholat sebaik-baiknya. Tambahkan sholat-sholat sunnah sebaik-baiknya. Dan banyak-banyak berbuat baik. Maka Allah berikan jaminan. Sholatmu yang sekarang baik dilakukan. Perbuatan baik yang dilakukan. Menggugurkan dosa yang lalu. Itu jaminan Allah. Surat 11 ayat 114. Surat 11 ayat 114. Aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat sejak ketika waktu tepi pagi, siang dan petang dan pada permulaan awal malam. Salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dan perbanyak perbuatan-perbuatan baik. Sholat-sholat sunnah kita tambahkan. Sodaqoh dan semua yang baik-baik kita tambahkan. Kita lakukan. Sesungguhnya sholatmu dan perbuatan baikmu itu menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan dari Allah bagi orang-orang yang mau diberi peringatan. Ibu bertobat dengan taubatan nasuha. Nggak perlu mengqadha sholat yang lalu. Lalu ibu perbaiki sholat sekarang sebaik-baiknya. Yang sunnah-sunnah jangan pernah diabaikan. Kemudian banyak-banyak berbuat baik. Semoga akan menggugurkan dosa-dosa yang lalu. Itu yang saya yakini. Silakan ibu bisa bertanya kepada ustadz yang lain. Apabila ada yang meyakini wajib qadha, silakan ibu mana yang diamalkan. Tanyakan kepada yang mengatakan wajib qadha. Adakah dalilnya? Sedang ibadah semuanya berdasarkan dalil. Gak boleh ibadah itu berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan qala Allah, qala Rasul. Karena Allah telah menetapkan agama adalah seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian, Bapak Ibu jamaah sekalian, para jamaah dari Majelis Taklim Puan Amanah yang semoga dirahmati Allah, yang ikut kajian kita pada sore hari ini Ibu, dari manapun berada, semoga uraian singkat ini insya Allah membawa manfaat dan hikmah. Jika setuju dengan apa yang saya uraikan berdasarkan dalil-dalil, mari kita sama-sama amalkan. Yang tidak sepaham dengan saya, nggak perlu mengamalkan apa yang saya katakan. Silahkan kita bisa mencari ilmu-ilmu yang lain, mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal kehidupan dunia dan akhirat kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama tutup dengan
membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik Wa Ustaz. jazakumullahu khairan Ya, kepada Bapak. terima kasih Monggo banyak saya Ustaz. mohon pamit dan kepada Ya, para jamaah sekalian. Barakallahu fikum. ya, fikum barakallah. Syukran Ustaz. Baik, untuk semuanya jamaah, mohon maaf kalau ada pertanyaan belum terjawab karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita terima kajian pada sore hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah buat kita, keluarga kita semua, dan menjadi pencerahan untuk ibadah kita semua. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dan kita semua semoga bisa dipertemukan di bulan Ramadan yang suci ini. Saya akhiri, cukup dari saya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kayak gini-giniin soalnya tuh.